Kami dari kelompok 5. Dan kita di sini akan membahas mengenai sumber daya mangrove. Langsung saja ke pembahasan yang pertama ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini beranggotakan 6 orang. Ada Muhammad Musaki, Muhammad Firdian Falas, Muhammad Ali, saya sendiri Mela Aulina, Subra Nurifa Ramadhani, dan Salsa Yusdanur Rahman. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya mangrove. Sebelum kita mengetahui manajemen sumber daya mangrove, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang adanya manajemen sumber daya mangrove. Langsung saja pada latar belakang, sebelumnya kita ketahui dulu mengenai hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove merupakan formasi tumbuhan spesifik yang tumbuh dan berkembang di sekitar pesisir. Nah, seperti yang dikatakan oleh Supri Haryono pada tahun 2009, ekosistem mangrove ini berada pada level pasang air laut tertinggi hingga level di sekitar permukaan air laut. Nah, tumbuhnya mangrove ini khususnya berada pada akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Fungsi hutan mangrove sendiri secara umum dapat kita ketahui adalah sebagai penetralisir polusi di udara, kemudian sebagai penahan longsor dan banjir, kemudian sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, adapun fungsi khususnya itu ada dua, fungsi ekonomis dan fungsi ekologis. Nah, untuk fungsi ekonomis, hutan mangrove ini tentunya menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian untuk fungsi ekologis, seperti yang kita ketahui bahwa hutan mangrove ini dapat mencegah atau menahan abrasi pengikisan pesisir atau daerah pesisir pantai seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi ekologis yang lainnya itu sebagai habitat biota laut. Untuk persebaran hutan mangrove sendiri di Indonesia, menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial pada tahun 2022, luas potensial hutan mangrove di Indonesia mencapai 8,6 juta hektar, di mana 3,6 juta hektar ini berada di kawasan hutan, sedangkan untuk sisanya yaitu 4,6 juta hektar berada di luar kawasan hutan. Nah, di Indonesia hutan mangrove terluas berada di Dangkalan Sunda, di mana karakteristik dari Dangkalan Sunda ini perairan lautnya itu cukup tenang. Kemudian untuk permasalahan yang ada di hutan mangrove itu sendiri, yang utama adalah berasal dari masyarakat sekitar pesisir, di mana mereka menginginkan adanya tambak-tambak sebagai budidaya pesisir. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap kayu juga mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap vegetasi hutan mangrove secara berlebihan. Nah, dari adanya permasalahan tersebut akan mengancam keberadaan dan habitat dari hutan mangrove itu sendiri. Kemudian, menurut Sineri pada tahun 2015 juga mengatakan bahwa banyak pengelola dari kawasan konservasi atau lindung yang tidak berhasil akibat adanya perbedaan pemahaman konsep mengenai konservasi itu sendiri, yang sebenarnya itu harusnya mengakomodir juga keinginan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, kemudian adanya fungsi, manfaat, dan persebaran hutan mangrove yang cukup luas di Indonesia, maka perlu adanya manajemen terhadap sumber daya mangrove tersebut agar dapat dikelola dengan baik, kemudian ekosistem di alam pun dapat terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Rumusan masalah 1. Apakah penyebab ekosistem mangrove di wilayah Indonesia mengalami kerusakan karena tindakan manusia yang berupa pembangunan, permukiman, dan juga penebangan liar? 2. Bagaimana dampak dari kerusakan ekosistem mangrove? Berkurangnya biota
yang tinggal di sana. 3. Bagaimana manajemen sumber daya mangrove yang dapat diterapkan karena bisa melakukan daya tampung semua ekosistem mangrove. 4. Potensi apa saja yang terdapat pada ekosistem mangrove dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Manfaat tujuan 1. Mengetahui penyebab ekosistem mangrove di wilayah Indonesia mengalami kerusakan. Ada 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia adalah penyebab hutan mangrove, sedangkan faktor alam adalah faktor yang menebang hutan mangrove oleh masyarakat. 2. Mengetahui bagaimana dampak dari kerusakan ekosistem mangrove untuk berkurangnya biota dalam masyarakat. 3. Mengetahui bagaimana manajemen sumber daya mangrove yang dapat diterapkan karena bisa melakukan daya tampung semua masyarakat. Mengetahui potensi apa saja yang terdapat dalam ekosistem mangrove dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia. Pada dasarnya, kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia terjadi karena 2 tekanan, yaitu tekanan dari darat dan tekanan dari laut. Tekanan dari darat dan dari laut ini dapat di-breakdown lagi menjadi 2 tekanan. Yang pertama ada tekanan non-alami, di mana tekanan non-alami ini di dalamnya ada aktivitas manusia yang dapat merugikan ekosistem mangrove, dan yang kedua ada kepentingan sektoral. Dan selanjutnya ada tekanan alami. Nah, tekanan alami ini yang pertama ada abrasi, ada erosi, deposisi, akresi, dan intrusi air laut. Nah, pada dasarnya tekanan alami ini sangat dipengaruhi oleh tekanan non-alami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai yaitu dampak kerusakan ekosistem. Yang pertama, abrasi pantai. Abrasi pantai merupakan permasalahan yang serius yang mengancam ekosistem di dalam hutan mangrove. Karena berkurangnya area karena pengikisan daratan yang diakibatkan oleh tidak adanya optimalisasi dari penahan gelombang, karena berkurangnya dari hutan mangrove itu sendiri dari akibat manusia. Terus yang kedua ada pencemaran ekosistem pesisir, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah. Ini disebabkan oleh di daerah pesisir yang dibangun pemukiman oleh manusia, sehingga mengakibatkan banyaknya limbah, sehingga ekosistem pesisir pun jadi rusak. Dan untuk intrusi air laut terjadi karena konsumsi air tawar yang masif karena adanya pemukiman, dengan konsumsi yang besar membuat adanya perbedaan water table antara air tawar dan air laut, sehingga data tersebut menyebabkan air laut mengisi akuifer yang kosong. Dan dengan faktor yang krusial tersebut mengakibatkan penurunan muka air tanah di daerah pesisir. Terus yang ketiga, dampak ekonomi. Dampak ekonomi akibat dari degradasi ekosistem sumber daya mangrove sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu dari sektor nelayan, dan yaitu untuk masalah perikanan. Karena rusaknya ekosistem sehingga daerah pesisir
juga mengalami permasalahan. Untuk selanjutnya, sumber daya mangrove. Luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 8, juta hektar yang terdiri atas 3,8 juta hektar terdapat di kawasan hutan dan 4,8 juta hektar terdapat di kawasan luar hutan. Manfaat ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu sebagai mitigasi bencana, seperti pelindung pantai dari abrasi maupun pelindung dari gelombang tsunami. Manfaat yang kedua yaitu sebagai objek wisata alam. Yang ketiga, mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Faktor-faktor utama penyebab kerusakan mangrove. Ada 3 faktor utama penyebab kerusakan mangrove, yaitu yang pertama adalah pencemaran, yang kedua adalah konvensi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah penebangan hutan mangrove yang berlebihan. Pengelolaan sumber daya mangrove. Poin yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya mangrove. Pedoman dalam pengelolaan sumber daya mangrove menurut Dahuri dalam kurung 1996, yang pertama, peliharalah dasar dan karakter substrat hutan dan saluran-saluran air. Yang kedua, jaga kelangsungan pola-pola alamiah. Yang ketiga, pelihara pola-pola temporal dan spasial alam dari salinitas air permukaan maupun air tanah. Yang ketiga, peliharalah keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah, erosi, dan sedimentasi. Yang ketiga, tetapkan batas maksimum untuk keseluruhan hasil panen yang dapat diproduksi. Dan yang terakhir, hindarkan semua kegiatan yang mengakibatkan pengurangan atau impound areal mangrove. Selanjutnya akan dijelaskan untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada potensi yang terdapat dalam ekosistem mangrove. Yang pertama, mengurangi abrasi pantai, di mana hutan mangrove ini sendiri dapat berfungsi sebagai pelindung lahan dan kawasan pesisir yang terkena abrasi atau pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut. Yang kedua, dapat menahan hembusan angin, di mana hutan mangrove ini sendiri dapat diartikan sebagai penahan ataupun tembok yang menahan hembusan angin yang begitu kencang dari laut yang akan menuju ke daratan, ditahan terlebih dahulu oleh hutan-hutan mangrove tersebut. Kemudian menambah tangkapan biota, di mana berfungsi sebagai tempat berkembangnya biota baru yang akan hidup di dalam hutan mangrove, ekosistem mangrove itu sendiri, seperti misalnya ikan, udang, kerang, atau sebagainya. Kemudian ada menjadikan kawasan wisata, di mana pada daerah-daerah pesisir pantai sudah banyak di Indonesia, masyarakat memanfaatkan ekosistem mangrove, hutan mangrove ini sebagai kawasan wisata. Selain sebagai tempat wisata, tentu juga dapat tempat konservasi, dijadikan tempat konservasi. Kemudian meningkatkan produksi tambak, garam, dan ikan. Tanaman mangrove ini sendiri bisa menyerap dan menangkal ombak air laut sehingga garam tetap stabil dan tidak terbawa arus, sehingga produksi petani garam menjadi meningkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem mangrove, yaitu faktor alami dan non-alami, yang mana faktor non-alami seperti pembangunan sektoral dan aktivitas manusia lebih dominan dibandingkan dengan faktor alami. Adapun dampak yang diakibatkan adanya kerusakan dalam ekosistem mangrove, yaitu pencemaran ekosistem pesisir, intrusi air laut, penurunan muka tanah, menurunnya hasil tangkapan, dan mengancam bagi
perikanan tambak akibat adanya intrusi air laut dan abrasi. Untuk itu, perlulah adanya manajemen dalam pengelolaan mangrove agar tidak mengalami kerusakan. Pedoman dalam pengelolaan ekosistem mangrove menurut Dahuri dan kawan-kawan pada tahun 1996 bisa menjadi suatu acuan dalam mengelola ekosistem mangrove. Dan apabila hutan mangrove tetap terjaga, terdapat banyak sekali manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti mengurangi abrasi pantai, menahan laju tiupan angin laut, meningkatkan tangkapan biota, menjadikan kawasan wisata, dan meningkatkan produksi tambak garam dan ikan. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok 5 mengenai sumber daya mangrove. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Stay at home. Stay at home. Ya guys, kalian tetap stay at home, oke? Sip.